Langit di luar jendela kantorku baru saja memudar dari jingga sore menjadi kelabu. Aku menatap laptop yang sudah tertutup, perasaan hampa dan kemenangan yang aneh bergumul di dadaku. Di atas meja, segelas anggur merah yang belum tersentuh berdiri tepat di samping setumpuk dokumen penanda tanganan. Tanda tangan terakhir di bagian bawah halaman-halaman itu, yang bukan milikku, telah mengubah segalanya. Mereka pikir mereka telah memenangkan segalanya. Mereka pikir mereka telah mengambil mahakaryaku. Mereka tidak tahu mereka baru saja membeli sebuah kotak kosong. Namanya adalah Innovatech, sebuah perusahaan rintisan di bidang energi terbarukan yang kubangun dari nol selama 10 tahun terakhir. Awalnya hanya sebuah ide gila di garasi apartemenku, berkat gelar di bidang teknik kimia dan obsesi pada efisiensi panel surya. Bertahun-tahun aku hidup dengan mie instan, bekerja hingga larut malam, menguji ratusan prototipe yang gagal. Tapi kemudian, terobosan itu datang. Sebuah formula katalis berbasis nano yang mampu meningkatkan efisiensi konversi energi matahari hampir 2 kali lipat dari teknologi yang ada di pasaran. Itu adalah penemuan yang akan mengubah segalanya. Tapi seorang insinyur sendirian dengan ide brilian tidaklah cukup. Disitulah Arta dan Rendra masuk. Arta, dengan ketajaman bisnisnya dan buku kontak yang seolah tak ada habisnya. Rendra, dengan kemampuan persuasinya yang hampir ajaib untuk meyakinkan investor. Mereka adalah teman sekampusku dulu. Aku, si otak teknis. Mereka, si otak bisnis. Sebuah trio yang sempurna, begitulah pikir kami. Kami mendirikan Innovatech bersama. Aku memegang 40% saham sebagai Chief Technology Officer, sementara mereka masing-masing memegang 30% sebagai CEO dan COO. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Kami mendapat pendanaan, mempekerjakan tim kecil yang antusias, dan pindah dari garasi ke sebuah kantor sewaan yang sederhana namun membanggakan. Aku tenggelam dalam penelitian dan pengembangan, sementara Arta dan Rendra mengurusi pertemuan dengan investor dan strategi ekspansi. Lambat laun, segalanya mulai berubah. Pertemuan dewan yang dulu penuh dengan ide-ide kreatif berubah menjadi sesi di mana angka-angka dan proyeksi pendapatan menjadi raja. Arta mulai sering berbicara tentang skalabilitas, dan exit strategi. Sementara Rendra selalu menyebut-nyebut tentang perusahaan venture capital besar yang berminat. Aku merasa suaraku, suara yang mewakili teknologi itu sendiri, mulai tenggelam. Kita butuh lebih banyak pendanaan, Rio, kata Arta suatu sore, matanya berbinar dengan ambisi yang sudah tidak kukenal lagi. Dengan modal yang lebih besar, kita bisa mendominasi pasar. Tapi prototipe kita belum sempurna, bantahku, merasa frustrasi. Ada ketidakstabilan dalam formula katalis pada suhu ekstrim. Aku butuh waktu setidaknya 6 bulan lagi untuk menyempurnakannya. 6 bulan adalah kemewahan yang tidak bisa kita dapatkan, sela Rendra dengan suaranya yang halus namun penuh tekanan. Para kompetitor sudah mulai meluncurkan produk serupa. Kita harus bergerak cepat. Aku merasa terjepit. Teknologi adalah fondasinya, dan fondasi itu masih retak. Tapi mereka tidak mau mendengar. Bagi mereka, yang penting adalah bagaimana menjual mimpi itu kepada investor berikutnya. Puncaknya adalah ketika mereka secara diam-diam menjajaki penawaran akuisisi dari Titan Energy, sebuah raksasa konglomerat energi yang terkenal dengan praktik bisnisnya yang agresif. Aku tahu dari seorang karyawan yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Innovatech adalah anakku, buah pikiranku. Dan mereka hendak menjualnya begitu saja kepada raksasa yang hanya akan melahapnya dan memeras setiap nilai komersialnya tanpa peduli pada esensi penemuannya. Konfrontasi itu terjadi di ruang rapat yang sama di mana kami dulu memimpikan masa depan. Suasana tegang menggantung di udara. Kalian berencana menjual perusahaan ke Titan? Tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap datar. Arta tidak menyangkal. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi kulitnya. Ini adalah kesempatan emas. Rio, Titan menawarkan harga yang sangat besar, cukup untuk membuat kita semua pensiun muda. Ini adalah exit strategi yang selalu kita bicarakan. Kita tidak pernah membicarakan untuk menjual kepada Titan. Hardikku, emosi mulai memuncak. Mereka akan mengubur teknologinya jika itu mengancam bisnis inti mereka yang berbasis fosil. Atau, yang lebih burgu, mereka akan mengeksploitasinya tanpa memahami jiwa di baliknya. Jiwa. Rendra menyeringai. Rio, ini adalah bisnis. Bukan soal jiwa. Innovatech adalah aset, dan sebagai pemegang saham mayoritas bersama,
Arta dan saya memutuskan bahwa ini adalah langkah terbaik untuk semua pihak. Mayoritas bersama. Aku terkesima. Mereka telah bersekutu melawanku. Kami memiliki 60% saham, ujar Arta dingin. Keputusan telah diambil. Titan akan melakukan due diligence minggu depan. Sebaiknya kamu kooperatif. Minggu-minggu setelahnya adalah neraka. Due diligence dilakukan. Tim dari Titan memeriksa setiap baris kode, setiap laporan keuangan, setiap dokumen paten yang kami miliki. Dan disitulah letak tipu dayaku. Mereka, Arta, Rendra, dan Titan, melihat semua paten yang terdaftar atas nama Innovatek. Mereka melihat desain sistem, model bisnis, dan formula-formula awal yang memang revolusioner, tetapi bukanlah jantung dari semuanya. Yang mereka tidak tahu, yang selalu kusembunyikan bahkan dari rekan-rekanku sendiri, adalah bahwa ada satu komponen kunci, satu bagian dari puzzle yang membuat seluruh sistem itu bekerja dengan efisiensi yang menjanjikan, yang tidak pernah kupatenkan atas nama perusahaan. Itu adalah katalis nanohibrida stabilisasi, sebuah terobosan akhir yang kusimpan untuk diriku sendiri. Aku menyimpannya dalam dokumen paten rahasia yang diajukan atas nama pribadiku, didanai dengan uang tabungan pribadi yang menyakitkan, melalui seorang pengacara paten yang sama sekali tidak terhubung dengan Innovatek. Sebuah polis asuransi untuk skenario terburuk. Dan alasan kenapa aku menyimpannya? Karena suatu malam, setahun yang lalu, aku tidak sengaja mendengar Arta dan Rendra berbicara di telepon, membahas kemungkinan untuk mengganti sang ahli teknis jika dirasa tidak sejalan dengan visi perusahaan. Sejak saat itu, aku tahu aku harus melindungi penemuan terbesarku. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Hari penandatanganan akhirnya tiba. Aku duduk di seberang mereka, Arta dan Rendra, dengan senyum kemenangan mereka yang tipis. Perwakilan Titan, seorang pria dengan setelan yang terlalu mahal untuk jam 10 pagi, tersenyum ramah. Mereka pikir aku telah menyerah, menerima nasib bahwa anakku telah dijual. Aku menandatangani dokumen-dokumen itu, melepaskan semua klaimku atas Innovatek. Menerima cek dengan jumlah yang sangat besar yang mereka sebut sebagai kemenangan bagi kami bertiga. Saat penaku meninggalkan kertas terakhir, Arta berbisik, "Ini yang terbaik, Rio. Percayalah." Aku hanya mengangguk, menahan senyum kecil yang ingin sekali meledak di wajahku. Mereka telah menjual cangkangnya, kerangkanya. Tapi jiwa dari teknologi itu, rahasia yang membuatnya hidup, masih aman dalam brankas pribadiku, didaftarkan dengan nomor paten rahasia yang suatu hari nanti akan menjadi petir yang menghancurkan ilusi mereka. Mereka menjual perusahaan kecil yang kubangun. Mereka berpesta pora dengan uang hasil penjualannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah membeli sebuah kapal yang lambungnya sudah bocor, yang akan segera tenggelam begitu sampai di laut lepas. Dan aku, dari pantai, akan menyaksikan semuanya terjadi sambil memegang kunci satu-satunya kehidupan. 6 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan kantor Innovatek untuk terakhir kalinya. Cek tebal yang kuterima kusimpan di rekening deposito, sebuah pengingat pahit sekaligus senjata masa depanku. Aku menyewa sebuah gudang kecil di kawasan industri yang sepi, jauh dari kemewahan dan keramaian kantor lama. Ini adalah kuil baruku, laboratorium pribadi di mana aku, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bisa bekerja tanpa gangguan rapat dewan atau tekanan tenggat waktu yang tidak realistis. Di sini, dengan peralatan bekas yang kubeli dengan uangku sendiri, aku menyempurnakan katalis nanohibrida stabilisasi, tanpa gangguan, tanpa harus memikirkan politik kantor, kemajuannya luar biasa. Dalam kesendirian, aku menemukan solusi untuk ketidakstabilan suhu ekstrim yang dulu selalu menghantuiku. Formula finalnya jauh lebih elegan, lebih efisien, dan yang paling penting, siap untuk dunia. Sementara itu, dari kejauhan, aku menyaksikan anakku yang dulu dibesarkan oleh orang tua asuh yang tamak. Berita-berita bisnis dipenuhi dengan euforia akuisisi Titan Energy atas Innovatek. Arta dan Rendra, yang sekarang menjadi orang sangat kaya, sering muncul di wawancara televisi dan majalah, berbicara tentang visi dan revolusi energi. Mereka dipuji sebagai pionir muda yang jenius. Aku, jika disebut, hanya disebut sebagai salah satu pendiri teknis yang telah memutuskan untuk melanjutkan petualangan lain. Kata-kata yang halus untuk mengubur kontribusiku. Aku membaca setiap rilis pers, setiap analisis pasar. Titan, dengan sombongnya, mengumumkan peluncuran produk pertama mereka yang menggunakan
teknologi revolusioner Innovatek. Mereka menyebutnya Titan Sun. Mereka bahkan menggunakan desain sistem dan model bisnis yang kupatenkan dulu, persis seperti yang kuduga. Mereka begitu yakin dengan kemenangan mereka, begitu percaya diri bahwa mereka telah memiliki segalanya. Yang mereka tidak sadari adalah bahwa tanpa katalis rahasiaku, teknologi Titan Sun hanyalah versi yang sangat mahal dari panel surya biasa yang sudah ada di pasaran. Efisiensinya hanya sedikit lebih baik, tidak cukup untuk membenarkan harga premium yang mereka pasang. Tapi dalam kesombongan mereka, mereka tetap meluncurkannya. Hari peluncuran Titan Sun adalah sebuah pertunjukan yang mewah. Siaran langsungnya kutunggu dengan perasaan campur aduk antara jijik dan antisipasi. Arta dan Rendra berdiri di panggung, tersenyum lebar di samping CEO Titan, bertepuk tangan saat produk itu diperkenalkan. Aku mematikan televisi setelah 5 menit. Rasanya seperti menyaksikan seseorang memakai pakaian anakmu sendiri dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Minggu-minggu awal pasca peluncuran diwarnai dengan laporan-laporan yang membingungkan dari analis. Penjualan Titan Sun jauh di bawah proyeksi. Review dari laboratorium independen mulai bermunculan. Semuanya menyoroti hal yang sama, efisiensi tidak sesuai dengan klaim marketing. Harga saham Titan mulai berfluktuasi, turun perlahan namun pasti. Aku tahu ini saatnya. Katalis rahasiaku sudah sempurna. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Dengan dokumen paten rahasiaku yang sekarang telah menjadi paten penuh yang sah atas namaku, aku mendirikan sebuah perusahaan baru. Sebuah nama yang sederhana namun penuh arti, Solusi Energi Nusantara. Aku tidak ingin menjadi raksasa seperti Titan. Aku ingin menjadi pengubah permainan. Aku mempekerjakan tim kecil yang terdiri dari para insinyur berbakat yang keluar dari Innovatek setelah akuisisi, orang-orang yang lebih percaya pada teknologi daripada janji manis. Mereka tahu siapa di balik otak sebenarnya dari teknologi itu, dan mereka antusias untuk bergabung dalam perjalanan baruku. Peluncuran produkku, yang kusebut Surya Murni, sengaja kakukan dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada konferensi pers yang heboh. Hanya sebuah rilis pers teknis dan demonstrasi terbatas untuk para investor yang berpikiran maju dan mitra potensial. Fokusnya adalah pada hasil, bukan pada gembar-gembor. Dan hasilnya berbicara sendiri. Dalam waktu sebulan, laporan dari beberapa lembaga penelitian terkemuka membanjiri industri ini. Surya Murni menunjukkan efisiensi yang hampir 2 kali lipat dari Titan Sun, dengan biaya produksi yang bahkan lebih rendah. Keunggulannya begitu telak, begitu jelas, sehingga tidak bisa dibantah. Media yang dulu memuji Arta dan Rendra kini mulai menulis tajuk rencana yang mempertanyakan keputusan Titan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan rintisan kecil mengalahkan raksasa seperti Titan dalam hal inovasi? Tulis salah satu majalah bisnis terkemuka. Aku tersenyum membaca itu. Mereka tidak mengerti. Ini bukan soal mengalahkan. Ini soal membuktikan siapa yang memiliki jantung dari teknologi itu sejak awal. Titan dan mantan rekan-rekanku tentu saja tidak tinggal diam. Aku mulai menerima panggilan telepon dari pengacara mereka, surat resmi yang isinya penuh dengan ancaman terselubung. Mereka menuduhku mencuri intellectual property, IP, dari Innovatek, melanggar perjanjian kerahasiaan. Setiap kali, pengacaraku dengan tenang membalas dengan salinan paten pribadiku yang menunjukkan tanggal pengajuan yang jauh sebelum akuisisi, disertai dengan pernyataan singkat, segala klaim akan diselesaikan di pengadilan. Mereka tidak berani. Mereka tahu, dengan bukti tanggal yang tidak terbantahkan, kasus mereka lemah. Tantangan mereka justru semakin menarik perhatian media terhadap Surya Murni dan paten rahasiaku. Aroma keputusasaan mulai tercium dari kubu mereka. Pukulan terbesar bagi mereka datang ketika sebuah konsorsium investor besar, yang awalnya berniat menanamkan modal besar ke Titan Sun, tiba-tiba membatalkan rencananya dan malah mendatangi Solusi Energi Nusantara. Mereka bukan hanya tertarik pada teknologinya, tetapi juga pada cerita di baliknya. Seorang penemu yang dikhianati, bangkit dari abu pengkhianatan untuk membuktikan nilai sejati dari penemuannya. Hari itu, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan konsorsium itu, aku berdiri di gudang kecilku, memandang prototipe Surya Murni yang bersinar terang di bawah lampu sorot. Rasanya berbeda dari kemenangan apapun yang pernah kubayangkan bersama Innovatek. Ini lebih dalam, lebih personal. Ini adalah pembuktian pada diriku sendiri bahwa idealismeku, kecintaanku pada sains murni, tidaklah salah. Teleponku berdering. Aku melihat layar. Itu adalah nomor yang tidak kukenal.
Tapi ada sesuatu dalam rangkaian angkanya yang terasa familiar. Sebuah firasat membisikkan bahwa ini adalah awal dari babak berikutnya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mengangkatnya. "Halo?" kataku. Suaraku sengaja kubuat datar. Diam sejenak di seberang sana. Lalu sebuah suara yang pernah sangat kukenal, yang dulu begitu percaya diri dan sekarang terdengar lelah dan tegang, berbicara. "Rio? Ini Arta." Aku tidak menjawab, membiarkan keheningan menekannya. "Dengar, Rio, kita perlu bicara." Suara Arta di telepon itu seperti gema dari masa lalu yang sudah kubuang. Ada getar ketidaknyamanan yang jelas, sebuah nada yang tidak pernah kudengar selama bertahun-tahun kami bekerja sama. Aku membiarkan dia menggantung beberapa detik lebih lama, menikmati setiap ketegangan di ujung saluran. "Apa yang ingin kau bicarakan, Arta?" tanyaku akhirnya. Suara sengaja dibuat netral, seolah-olah dia adalah seorang kenalan biasa, bukan mantan sahabat yang menghancurkan impianku. "Bisakah kita bertemu?" pintanya, mencoba melembutkan suaranya. "Secara personal, bukan sebagai urusan bisnis." Aku hampir tertawa. Bagi orang seperti Arta, segala sesuatu adalah urusan bisnis. Tapi rasa penasaran mengalahkan keenggananku. Aku ingin melihat wajahnya, membaca bahasa tubuhnya, menyaksikan langsung akibat dari tindakanku. "Baik," jawabku. "Tapi aku yang tentukan tempat." Kutentukan sebuah kedai kopi sederhana di pinggiran kota, jauh dari kantor-kantor megah dan lingkungan para eksekutif yang biasa dia datangi. Sebuah tempat yang tidak memiliki kenangan bagi kami berdua. Aku datang lebih awal, duduk di sudut paling belakang, menyeruput kopi hitam sambil memandang orang-orang lalu lalang. Ini adalah dunianya sekarang. Orang-orang yang berjuang untuk sesuap nasi, bukan para pemain saham yang berdebat tentang titik persentase. Arta datang tepat waktu, mengenakan kemeja linen sederhana dan celana chino, sebuah usaha untuk menyamarkan statusnya yang gagal. Dia terlihat lebih tua dari 6 bulan yang lalu. Ada garis halus di sudut matanya yang bukan berasal dari tawa, dan cara dia berjalan agak membungkuk, seolah memikul beban yang tak terlihat. Dia duduk di seberangku, mengangguk singkat. "Rio." "Arta." Dia memesan espresso, lalu tangannya meremas-remas di atas meja. "Aku tidak menyangka kau akan setuju bertemu." "Aku juga," jawabku pendek. "Kau bilang ini bukan urusan bisnis." Dia menghela napas, matanya menatap cangkir kopinya yang belum datang. Titansan gagal total. Ucapannya datar, sebuah pernyataan fakta, bukan pertanyaan. Review buruk, penjualan nol, investor menarik diri. Harga saham Titan anjlok 40% sejak peluncuran. Mereka menyalahkan kami, Rendra dan aku. Aku hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Biarkan dia yang mengisi keheningan. Mereka melakukan audit internal yang mendalam. Lanjutnya, suaranya bergetar. Mereka menyadari bahwa teknologi inti yang membuat sistem Innovatek bekerja tidak pernah mereka miliki. Mereka hanya membeli blueprint-nya saja. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan di matanya. Kau menyimpan sesuatu untuk dirimu sendiri, bukan, Rio?" "Sejak awal." Aku menatapnya langsung. "Ya." Dia mengangguk pelan, seperti menerima sebuah pukulan yang sudah lama ditunggunya. "Aku seharusnya menduganya. Kau terlalu hati-hati, terlalu cerdik." "Ini bukan soal kecerdikan, Arta," sahutku, suaraku mulai meninggi. "Ini soal pertahanan. Aku mendengar percakapanmu dengan Rendra setahun yang lalu, membicarakan untuk menggantikan sang ahli teknis jika diperlukan. Apa kau pikir aku akan begitu bodohnya menyerahkan segalanya, termasuk nyawa dari penemuan itu, setelah mendengar hal semacam itu?" Wajah Arta pucat. Dia terlihat terkejut, lalu malu. Itu hanya pembicaraan, Rio. Kami tidak pernah benar-benar berniat." "Jangan," potongku tajam. "Jangan kau meremehkan kecerdasanku sekali lagi. Kau dan Rendra sudah merencanakan ini sejak lama. Menjual perusahaan, mengambil untung besar, dan meninggalkanku dengan kompensasi yang menurutmu sudah cukup. Kau pikir uang bisa membeli segalanya? Lalu apa yang kau inginkan, Rio?" serunya, frustrasi. "Balas dendam? Lihat kami bangkrut? Innovatek sudah hampir tidak bernilai sekarang. Titan sedang mempertimbangkan untuk menutup seluruh divisi itu. Mereka membicarakan gugatan terhadap kami
karena memberikan representasi yang menyesatkan selama akuisisi. Dan itu adalah masalahmu, bukan masalahku, kataku dingin. Kau yang menjual sesuatu yang tidak sepenuhnya kau miliki. Kau yang terlalu rakus sehingga tidak melakukan due diligence yang benar terhadap partner MU sendiri. Aku tidak melanggar hukum. Patenku sah. Aku hanya melindungi apa yang menjadi hakku. Espressonya tiba, dan dia meneguknya dalam sekali hirup, seperti mencari kekuatan. Titan, mereka bukan main-main. Rio. Mereka adalah raksasa dengan tim pengacara yang bisa menghancurkan kita semua. Kau. Mereka bisa menghancurkan kau, koreksiku. Aku tidak ada dalam gambar itu. Perusahaanku baru, patenku bersih, dan teknologiku terbukti unggul. Aku justru sedang dalam proses mengamankan pendanaan besar. Ancamanmu tidak berpengaruh. Dia terdiam lama, menatap kekosongan di hadapannya. Apa yang harus kulakukan, Rio? Bisiknya akhirnya, dan dalam suara itu, aku mendengar gema dari teman yang dulu, sebelum ambisi mengubahnya. Karierku hancur. Reputasiku tercoreng. Jika Titan menggugat, aku bisa kehilangan segalanya. Inilah momen yang selama ini kutunggu. Bukan untuk melihatnya merengek, tapi untuk mengambil kembali kendali. Ada satu hal yang bisa kau lakukan, ujarku. Dia menatapku. Ada secerca harapan di matanya yang suram. Apa? Beritahu Titan yang sebenarnya. Akui bahwa kau dan Rendra, dalam usaha untuk menjual perusahaan dengan harga tertinggi, dengan sengaja atau karena kelalaian, gagal mengungkapkan bahwa ada komponen teknologi kunci yang tidak termasuk dalam paket akuisisi. Komponen yang justru menjadi penentu utama kinerja sistem. Dia terkesima. Itu bunuh diri. Itu akan mengkonfirmasi kelalaian kami. Kau yang akan melakukan itu. Bukan Rendra. Tegasku. Kau yang akan datang ke Titan, dengan pengacaramu, dan mengajukan pernyataan ini. Sebagai imbalannya. Aku berhenti, memastikan setiap kata berikutnya terdengar jelas. Aku akan setuju untuk memberi Titan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan paten katalisku, dengan royalti yang wajar. Mata Arta membelalak. Kau akan bekerja sama dengan mereka? Setelah semua yang mereka lakukan. Aku tidak bekerja sama dengan mereka. Aku memberi mereka jalan keluar. Dengan lisensi dariku, mereka bisa menyelamatkan muka, memperbaiki produk Titansan, dan mungkin saja mendapatkan kembali sebagian pasar. Tapi itu akan datang dengan biaya dan pengakuannya bahwa teknologinya berasal dariku. Dan untukmu, pengakuan jujurmu akan menjadi bukti itikat baik. Itu mungkin tidak menyelamatkan karirmu di Titan, tapi itu akan mengurangi kerusakan dari gugatan yang akan mereka ajukan. Itu adalah tawaran terbaik yang akan kau dapatkan. Dia memandangku, tercengang. Aku tidak hanya memainkan kartuku dengan baik, aku telah mendikte seluruh permainan sejak awal. Aku memberinya pilihan antara kehancuran total dan sebuah jalan yang sulit, namun masih ada harapan. Sebuah jalan yang akan mengukuhkan kemenanganku secara hukum dan moral. Dan Rendra, tanyanya lemah. Rendra adalah urusanmu. Kau yang memutuskan apakah akan membawanya bersamamu atau membiarkannya tenggelam sendiri. Tapi ingat, dialah yang paling vokal menjual mimpi kosong itu kepada Titan. Arta menghela napas panjang, kepalanya tertunduk. Dia kalah. Dia tahu itu. Dan dalam kekalahannya, mungkin dia akhirnya menemukan sedikit kejujuran pada dirinya sendiri. Aku perlu memikirkannya. Gumannya. Kau punya waktu 48 jam. Jawabku, berdiri. Setelah itu, tawaranku tidak berlaku lagi, dan kau akan menghadapi Titan sendirian. Aku meletakkan uang untuk kopiku di atas meja. Sampai jumpa, Arta. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya, sendirian di kedai kopi yang sunyi dengan keputusannya yang mustahil. Di luar, udara terasa segar. Aku tidak merasa menang. Rasanya lebih seperti penutupan, sebuah bab yang akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, berita itu pecah. Sebuah laporan mendalam dari sebuah portal berita terpercaya mengungkap kekurangan dalam proses akuisisi Titan atas Innovatek. Sumbernya, meski tidak disebutkan namanya, diduga kuat dari dalam. Artikel itu merinci bagaimana teknologi inti tidak sepenuhnya dialihkan, dan bagaimana para pendiri Innovatek mungkin telah melebih-lebihkan aset intelektual perusahaan. Pada hari yang sama, kantor berita juga mengabarkan bahwa solusi energi Nusantara
telah menandatangani perjanjian lisensi awal dengan Titan Energy. Kemenangan itu terasa sempurna. Rendra, yang karismanya telah berubah menjadi racun dalam bencana ini, menjadi kambing hitam. Dia dipecat dari posisinya dan menghilang dari dunia bisnis. Arta, meski harus mengundurkan diri dari Titan, berhasil menghindari gugatan besar berkat kerjasamanya yang diungkapkan. Dia menghilang dengan sisa kekayaannya, reputasinya hancur, tetapi tidak sepenuhnya bangkrut. Sedangkan aku, Solusi Energi Nusantara, tidak hanya selamat dari badai, tetapi menjadi semakin kuat. Perjanjian lisensi dengan Titan, meski awalnya terasa pahit, justru memberiku aliran royalti yang stabil dan legitimasi instan di pasar. Investor berduyun-duyun mendatangiku. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali penuh. Aku mempertahankan mayoritas saham, memastikan tidak akan ada lagi pengambil alihan atau pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan kantor baruku, sebuah bangunan sederhana namun fungsional, jauh lebih besar dari gudang lamanya. Sebuah plakat perunggu kecil terpampang di depan. Solusi Energi Nusantara, dimulai dari sebuah ide. Seorang reporter muda mewawancaraiku untuk sebuah feature tentang underdog yang mengubah industri energi. Banyak yang mengatakan perjalanan Anda adalah tentang balas dendam yang sempurna. Katanya, merekam setiap kataku. Apa komentar Anda? Aku tersenyum, memandang panel surya murni yang berjejer di atap, menangkap sinar matahari dengan efisiensi sempurna. Ini bukan tentang balas dendam, jawabku akhirnya, suaraku tenang dan penuh keyakinan. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran dan inovasi sejati pada akhirnya tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan atau kelicikan. Mereka mungkin telah menjual perusahaan yang kubangun, tapi mereka tidak pernah bisa menjual idenya, semangatnya, atau kebenaran di baliknya. Aku tidak membangun perusahaan ini dari puing-puing Innovatek. Aku membangunnya dari fondasi yang tidak pernah bisa mereka curi. Dan saat aku memandang matahari terbenam, menyinari kota dengan cahaya keemasan, aku tahu satu hal dengan pasti, perusahaanku yang baru tidak akan pernah dijual. Karena nilainya tidak terletak pada saham atau asetnya, tetapi pada sebuah kebenaran yang akhirnya terbukti bagi semua orang. Kebenaran bahwa rahasia terbesar yang kusimpan bukanlah sebuah dokumen paten, melainkan keyakinanku bahwa suatu hari nanti, kejujuran dan kerja keras akan membawaku kembali ke puncak.